Silahkan Mas, Bobo. Nggih. Berbaring dulu, terlentang. Dengkul susah diteko apa nah mau. Wes macam-macam lah ya udah kita cek semuanya penyakitnya, urat-uratnya. Emang begitu kalau mini soccer seperti itu Mas. Mini soccer, main bal wes. Lumayan sakitnya. Cek struktur tulangnya dulu ada pergeseran nggak sedap. Siap. Monggo Pak, atur mawon bener. Oke, nggak ada, bagus. Artinya sendi pinggulnya nggak bergeser. Kadang-kadang yang bergeser begini Mas. Jadi itu timbulnya sering pegel daerah punggung, pundak, bisa dari tulang pinggul yang bergeser. Diakibatkan sering itu loh Mas. Misalkan begini tuh loh. Nah, iya, kebiasaan. Kebiasaan. Ya tulangnya lama-lama ke atas geser dia. Bismillah. Enak ya. Pripun? Kan posisi mriko. Oh iya. Posisi enak tuh. Kita cek dulu. Oh aman ini pinggangnya nggak terlalu. Perut belum. Oke. Pinten mriki Pak? Oh, dangu loh. Nih, nah, Mas dulu. Sebenarnya penyakit sampean ngumpul di sini, Mas. Nggih. Cuman aku deteksi dulu dari bawah. Siap. Khawatir ada yang nyumbat uratnya. Loh, nih. Nih, Mas. Baru sedikit doang nih. Sakit kan? Tuh. Merengkal di sini ya, Mas. Kekakuan otot. Sampai ke sini nih tembus nih. Tahan dikit ya. Nah, agak linune parah ya. Karena ototnya udah nempel ke tulang, Mas. Oh, niku ya, Pak. Iya. Makanya agak sakit. Bahasane itu kedalon. Udah agak kelamaan. Nih. Tuh. Nih. Aduh ya. Ini kan otot perut, Mas. Pada geser. Lumayan, celeng-celengan. Lenu-lenu gimana rasanya kok ini? Bentar. Nyampe di sini nih. Nih. Tuh. Nyampe ke ujung. Tuh. Nah. Nah. Tapi relatif bagus ini urat-uratnya Mas, nggak banyak yang keriting. Oh iya. Terkadang karena ya itu tadi sampean rajin gerak, mau olahraga. Kalau yang malas olahraga Mas keriting dia. Keriting itu berarti lebih sakit lagi ya? Lebih sakit lagi. Terus banyak yang dirasa. Udah pegel, udah capek ke badan. Banyak yang dirasa. Itu rata-rata terjadi usia 40 tahun ke atas sih yang mudah merengkel. Sebentar, tekuk dikit begini. Nah. Tuh. Oh, keritingnya di sini nih. Nah, nih. Kan loro iki, perih panas. Nah, tuh. Nah, ini dia.
tahan dikit. Iya. Tahan dikit. Ya. Ini yang disebut otot perut turun, Mas. Ini dia. Udah keriting. Panggilan ke rumah juga melayani kan? Melayani. Oh, melayani juga. Nggih. Cuman yang kalau jauh ya mohon maaf. Nggih. Apa itu artinya ongkirnya gitu. Tolong Wajar tuh, Pak. diojekin. Nggih, wajar. Karena siji nek malam itu kan mataku wis kurang awas, Mas. Oh, Kalau yang cuman berapa jam oke lah, tapi kalau udah jauh terus alamatnya nggak tahu, ya mau nggak mau pakai iya. Grab. Susah nyarinya. Hmm. Hmm. Kalau yang sebelah sini ini sering kepala nyut-nyutan nggak, Mas? Di Pinggir. pinggir. Iya. Ya ini. Oh, Ini urat sarafnya di sini, sama matanya mudah lelah. Bahasa mata itu. sering migrain aku, Pak. Nah, ya iki dari sini dulu, Mas. Nih. Oh, Ini kan sakit aduh, nih. iya. Nah, ini Iya. ketarik ke sini saraf mata nih. Saraf mata sama saraf sakit kepala tapi di pelipis dulu, Mas. Iya, Di migrain. pinggir ya. Iya. Ini di sini nih. Nih dia. Oh, iya, Ketarik iya. dari sini nih. Pantesan. Jadi Aneh juga, apalagi pas habis puasa Senin Kamis gitu ya. Itu paling kerasa, paling nyut-nyutan itu pas habis buku itu, Pak. betul. Misalnya sampean dipijit bagian atas, nanti nggak lama gitu lagi kalau ininya belum diurai. Oh, Misalkan sampean pijit bagian pundak, lengan, kan Iya. berhubungan juga tuh saraf. Iya. Itu enak, cuman kambuh lagi Oh, bila mana ininya belum diurai, Mas. Karena semua penyakit berawal dari sumbatan di kaki dulu. Ini urat saraf yang gede yang saya maksud ya. iya. Kalau yang refleksi kan dari ujung jari jemari itu. Cuman nggak kuat ngangkat, artinya pembuluh darahnya kan yang di sini besar-besar. Kalau yang di jari jemari itu cenderung kecil-kecil. Betul enak, cuman nggak lama. Kalau ininya belum dibenerin. Karena hukum urat itu satu kesatuan. Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu ada berkesinambungan, artinya ada keterpautan itu, Mas. Harus benar-benar fresh, makanya sakit apapun saya harus benerin kaki dulu. Biarpun sakit pundak, leher, kaku, kaki dulu dibenerin. Baru nanti ke titik yang paling dirasa sakit. Setidaknya biarpun ini sakit-sakit yang lain udah hilang nantinya. Iya, betul. Oke, relax. Nah, tuh. Sumbatan satu. Tuh. Banyak kan sumbatannya tuh krek-krek. Tuh. Mantap. Nah, itu udah kebuka sumbatannya namanya, Mas. Siap. Tegui, Pak. Iya, itu yang saya bilang ini udah nggak sakit. Kita cek yang sakitnya kayak apa tadi. Halo. Iya toh? Iya. Ada cuma sedikit nih, masih Iya. ada nempel di tulang nih. Oke. Karena ya itu tadi udah kelamaan. Udah mulai enak nih dikit ini. Iya. Tadi disentuh ya. Sakit disentuh. Karena urat saraf di bagian pergelangan kakinya masih kekunci. Belum direposisi. Iya, Pak. Tegui, Pak. Langsung lega ke atas pun enak, plong. Ini yang sakit tadi udah hilang perlahan-lahan.
Ada sih iya. sakit, Iya iya iya. cuman nggak seperti tadi. Ini udah Iya. mulai enak nih, udah mulai empuk ya. Iya bener, Pak. Bener toh? Iya, kerasa. Tuh kan. Oalah. Kuncinya di situ, Mas. Dengan fisioterapi tadi gitu, Pak. Belajar dari pengalaman. Oh. Dulu kalau pijet orang tuh sampai stres, Mas, bahasanya saya. Oh. Kok tak pijet berjam-jam bahasanya gitu kok nggak ada perubahan, kan beban mental toh. Oke. Sebagai seorang terapi, Oke. dari situlah aku belajar. Belajarnya diri sendiri dulu, Mas. Oh, uji sendiri-sendiri gitu Ya, ya. baru dipraktekkan ke orang. Makanya seorang terapis itu harus bisa menyembuhkan diri sendiri dulu, Iya. baru. Artinya menyembuhkan diri sendiri, memahami letak titik. Udah mulai enak tuh kan. Dulu berarti startnya di sini atau di Jogja? Di sini, Mas. Oh. Belum ya 5 tahun yang lalu semenjak habis Covid aja, Mas. Hmm. Ilmu ini secara teori udah lama dari kecil. Oh. Cuman kan belum mau praktek. Baru sekedar teori. Nah, nanti ketemunya itu sama ya pasien. Karena contoh sakit pinggang, belum tentu sakit pinggang satu dengan yang lainnya itu letak uratnya sama, ternyata beda-beda. Oh. Ada yang dari perut, ada yang dari otot paha, ada yang dari gara-gara keseleo, bisa sakit pinggang macam-macam, Mas, ternyata. Tergantung dari kebiasaan orang tersebut gitu loh. Makanya sebelum dipijat gitu, kira-kira aktivitasnya apa buat deteksi dulu, Mas. Iya. Analisa dulu nih apa nih. Oh. Karena setiap orang tuh berbeda-beda. Kaki udah langsung enteng ini. Iya. Bener toh? Yang otot belakang tadi kan dengan pijat sakit tuh Oh, masih. Ini nyantai udah. udah enak. Nah, tinggal coba pinggulnya ada. Nah, pinggulnya udah sedikit ketarikan. Iya. Nah, itu fungsinya supaya otot punggungnya nggak mudah pegel ke depannya. Oh. Kebetulan duduk terus sih. Ini ilmu fisioterapi ternyata, Mas. Bahasa kerennya fisioterapi. Iya. Cuman kan aku orang kampung, bahasa kampung aja lah biar mudah dipahami gitu loh. Kalau yang Klaten itu sama punya langganan dulu ex fisioterapinya PSIK. Ya. Nah, di sini kan baru pindah 2024 akhir. Nah, belum ada yang cocok nih. Semoga lah. Jadi ya kemarin juga sudah saya bawa kemana-mana, Pak. Iya. Saya yakin. Masih kerasa. Iya. Karena saya yakin jarang ini disentuh. Masa ditarik jarang betul, kan? Betul. Nah, makanya kenapa YouTube saya buka, saya pakai mengedukasi, Mas. Oke, Pak. Tujuannya situ. Cek nih. Ada kemarin yang udah habis beliau olahraganya nge-gym. Oh. Itu kemana namanya, Pak? Lupa saya tuh. Orang sini perumahan Ariana situ. Sama. Udah fisioterapi, udah suntik akupuntur. Udah 6 kali tuh pertemuan nggak ada perubahan. Ketemu sama saya sekali, cocok. Terus saya bilangin, Pak, ini udah otot, urat sarafnya udah bener semua. Tolong dijaga. Kemarin ngebel, kambuh. Biasa angkat 15, sekarang malah dinaikin ke hampir 25-30 kilo ini loh, ngangkat barbel itu loh. Usia udah 53 loh. Saya bilang, waduh. Yang penting ini aja lah, tetap olahraga gitu. Iya, tapi jangan dipaksa. Iya. Saya bilang, kok dipaksa? Enak katanya.
Jadi jiwa saya jiwa muda kembali betul, cuman ingat usia, otot itu nggak bisa dibohongin. Kan ketarik lagi akhirnya kan. Iya. Nah, yang kanan cenderung normal nih punya Masnya nih. Kita cek bagian perut biasanya. Ada dikit nih sakit. Iya, betul. Aduh, iya. Ini yang bikin begah. Oh. Terus makan kadang-kadang kurang nikmat. Dari sini nih. Nih. Oh iya Pak, pantesan. Makan itu nggak nafsu gitu loh, gimana sih? Iya. Biarpun menunya enak, Gitu. cuman nggak lahap gitu loh. Karena gangguan pencernaan. Dari sini ketahuan nih. Iya, itu sakit. Bentar. Kalau usia 40 sono timbulnya beser itu, Mas. Oh. Nggak bisa nahan kencing, pengen kencing melulu. Ini agak sakit. Iya. Ini hubungannya sama pinggang sebelah kanan sama punggung nih, gampang pegel nih. Kira-kira bener nggak? Iya, betul. Dari sini ketahuannya ototnya nih. Oh. Kebaca urat itu. Gampang pegel gitu ya pinggangnya ya? Iya. Oh iya betul. Dari sini nih. Oh. Nih. Nih. Bentar. Siap. Agak sakit sedikit. Linu-linu gimana itu rasanya? Balik lagi kok bisa otot perut yang bermasalah. Apalagi yang kurang pemanasan. Tekuk dulu. Ini agak sakit, ini sakit juga ini tuh. Kayak disetrum Pak? Iya. Nih. Ini yang saya bilang otot perutnya turun tuh ini nih. Nih. Saya naikin nih. Siap. Rileks, ambil nafas, buang. Fungsinya supaya rileks, otot pada lemes, nggak ngelawan. Terkadang kalau ngelawan tuh malah sakit sendiri. Oh gitu. Kan kayak polisi tidur nih, gedug nih. Iya nih. Harusnya kan lentur otot di sini nih. Rasanya tuh kayak kesetrum gitu. Kan ini jalur ke vitalitas juga, Mas. Sama, pijat vitalitas begini-begini doang. Benerin organ pencernaan. Oke, relax. Mas. Tuh. Kiri kanan sama berarti ini. Kesumbat semua. Koleksinya sama guys. Iya. Pakai dirasa aja. Saya belum megang punggung, belum megang pinggang, tapi udah enakan. Iya. Ke bagian tubuh bagian atas. Ngerasain nggak? Enteng. Udah ngantuk. Hah? Iya, itu ciri. Lego itu loh, Pak. Iya, itu ciri. Semua sumbatan-sumbatan yang ada di persendian udah terbuka. Dan otomatis peredaran darah lancar. Mengapa timbulnya langsung merasa ngantuk? Karena rileks. Oh iya itu mungkin. Iya. Kan rasa sakit itu ditimbulkan darah yang tidak lancar loh, Mas. Karena kesumbat di area persendian bisa, otot yang kaku bisa. Ini tugas seorang tukang pijat yaitu mencari ini otot kaku kah atau sendi yang bermasalah. Tugas seorang terapis ya seperti itu. Butuh kalau sekarang.
Kenapa? Terapis itu butuh, apalagi olahraga ini udah ada padel dan sebagainya kan. Iya. Terus yang lagi viral itu kayak yang event running, trail run. Iya. Ini kan saya olahraganya dua, yang sering tuh saat ini kan di mini soccer sama naik gunung, Pak. Oh, naik gunung. Oke. Mantap amat ya. Kok waktunya bisa lo naik gunung, Mas? Ada? Waktunya kok longgar? Saya Sabtu Minggu doang, Pak, bisa. Oh, Sabtu Minggu. Iya. Sakit itu, Pak. Jadi Jumat malam itu berangkat sampai kayak kemarin ke Sindoro itu ya. Itu kan via Watulunyu itu berangkat ke Semarang, Semarang dijemput teman, langsung ke Temanggung kan, Kabupaten Temanggung Wonosobo itu. Pertanyaannya tadi sampean kerja di apa? Tapi berarti di apa manajemennya gitu ya? Fotokoper. Bukan di operatornya loh. Kalau yang depan kan toko nih. Ya. Kalau operator kan nggak bisa. Waktunya nggak ada. Harus ngambil cuti itu, Pak. Iya. Ini yang perut sakit tadi udah nggak ada kayaknya ini. Yang di sini nih. Lebih enakan tuh. Iya. Bisa ngerasain nggak kakinya seperti kapas enteng? Ya kan? Iya. Beda. Beda banget jauh. Sepele kan gara-gara. Itu yang kaget yang kiri itu banget. Satu, sampean udah lama merasakan sakit lututnya itu. Oh. Jadi kan di bawah otak sadar kita itu, di bawah sadar ya, itu udah tertanam rasa yang kiri selalu sakit tadi, Mas. Oh. Begitu lepas dek, wah langsung leganya itu nggak ketulungan. Itu kayak iya. habis naik gunung itu betul. itu sudah Iya. gitu. Ya itu karena otak kita kan selalu merespon ketika kaki yang sebelah kiri selalu sakit, mau melakukan aktivitas berpikir, waduh kakiku gimana ini mesti begitu. Iya betul. Itu udah rekaman masa lalu namanya. Oke, tengkurap. Dibuka bajunya. Nanti dulu, tengkurap dulu. Siap. Yang kiri. Kita cek saraf siatiknya kenapa enggak yang kiri. Adakah linu? Iya. Linu? Oke. Di saraf. Saraf siatik tadi benerin. Sindrom piriformis namanya. Kalau bahasa ini tetepong. Nah ini lebih pegel nih. Linu juga kan? Ya. Ini semua terjadi kenapa? Kekakuan otot di area sini, Mas. Oh, baik. Nah, kalau yang sindrom piriformis di sini. Nah, di sini nih, di pertengahan ketemu tulang pinggul sama tulang belakang. Di sini. Kita cek. Saya coba relax ya, Pak. Iya, siap. Ngelawan ya, Mas. Ya, relax. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang gitu. Cara merilekkan. Supaya ngeblok pikiran yang sakit. Itu kan metode hipnoterapi seperti itu, Mas. Cuman main nafas. Bentar. Nih. Ini kan sakit nih. Tetap ujung-ujungnya perut-perut juga, Mas, ini. Otot perut yang bergeser. Kalau yang sini nggak terlalu parah. Baik Allah.
Nah, ini dia. Tahan dikit. Sakit banget. Karena penggumpalannya parah di sini. Nah, nih. Ini yang saya bilang otot perutnya turun nih, ini nih. Kan kayak usus nih, merungkol nih sini. Tahan dikit. Nah, panas perih. Bentar, tahan dikit. Nah, itu dia. Bentar. Dikit lagi. Di setting lagi sininya. Lemesin. Kita cek yang linu pasti hilang. Halo? Hilang toh? Hilang toh? Berapa sentuhan? Hah? Tapi berapa sentuhan doang gitu. Tapi langsung hilang toh? Iya, nggak apa-apa, mending tak tahan-tahan, Pak. Hah? Mending tak tahan-tahan sakitnya. Sakitnya sebentar doang. Sebenarnya ilmu mahal itu. Bertahun-tahun belajarnya. Oh iya. Kok? Nah. Kalau ini bukan cenderung kepegel. Kalau yang ini cenderung linu. Ketawanya dari mana? Dari uratnya sini enak. Kalau ini kan kaku. Iya. Ini enggak nih. Mungkin karena saya lebih takut bergerak ya ke yang kiri kemarin. Betul. Udah gitu ketika waktu sakit kemarin kan banyak diemnya. Betul. Semakin kita banyak diem, otomatis kekakuan otot semakin menjadi-jadi, Mas. Itulah yang saya maksud, banyak urat-urat yang nempel ke tulang. Bisa ngerasain kan bekas pijitannya yang sakit nggak ada kan? Nggak ada rasa jarum, nggak ada. Nih, nah, Allah, bentar. Nih, biar masuk dia ke selangkangan. Nah, kan otot perut ini turunin. Nah, nih. Nah, ini sakit nih masih. Tahan dikit, nih linu nih. Oke, kita. Nah, udah lepas sumbatannya. Udah hilang. Halo, sakit nggak? Nggak toh? Nah, yang sini ada sih dikit. Nanti benerin. Ini punggung dibenerin, ntar lari lagi dia, Mas. Kalau sini terjadi kekakuan otot, banyak yang sakit, nanti dia turun lagi ke bawah. Buka aja, Mas, kasnya. Oke.
Biasanya kalau cederanya parah di atas bokong pun ada dia sumbatan. Kita cek. Ini kan sakit semua nih. Iya kan? Nih. Lino toh? Tahan. Tahan dikit. Ketika pijat di tempat lain jarang dipegang kali Mas ininya. Dipegang juga ininya. Kalau saya ngerasa gitu pijat apa ya Pak? Bukan ini apa ya? Capek gitu loh Pak? Iya loh, artinya cuman apa ya? Seluruh badan tapi nggak fokus di kan kalau jenengan tadi ketemu tuh yang sakitnya di mana ini menyebabkan migrain dan sebagainya gitu. Iya. Oke. Saya sering banget Pak, seminggu bisa 3-4 kali migrain. Seminggu 4 kali 4 kali migrainnya. Telat makan dikit migrain. Iya. Kalau dipikir secara logika nggak masuk akal kan? Iya, nggak masuk akal. Nah itu terjadi karena kekakuan otot yang mengganggu atau menekan urat saraf, mengganggu peredaran darah, ya wes pasti timbul rasa sakit. Pundak sampean sering kaku nih sumbernya nih. Nih, kan sakit nih. Ya. Ketika ini bengkak, ini ditarik ke sini, Mas. Ini ditarik ke sini. Ini ketarik ngumpul di sini, makanya tangan pegel, ini kaku, ke pantat pegel. Karena otot punggungnya ini keras gitu loh. Kadang-kadang buat dongak gitu juga sakit. Ini sumbernya nih, tuh. Makanya ada totok punggung itu loh Mas. Kan ada tuh terapi totok punggung. Cuman dia menyasar area urat sini aja Mas. Ya enak, tapi pengalaman saya nggak lama. Seminggu kumat lagi. Karena area sininya belum dibenerin itu loh. Belum dirilis ototnya. Supaya ngendorinya saya pakai ini Mas, murah meriah tuh. Nih. Kalau pakai tangan malah sakit. Jadi nanti tangan fungsinya buat apa namanya menggeser otot-otot yang pada lari dari asalnya. Nggak sakit kan begini, malah enak toh. Sampai merah. Ini juga bisa buat kerokan kok masalahnya. Oh, lebih parah yang kanan. Ini sakit banget tuh. Ya kan tak? Relaksasikan dengan nih. Nih. Ini mecah otot yang kaku nih fungsinya. Terkadang ini bengkak ke sini, sering kebas, kesemutan bisa jadi. Macam-macam yang dirasa. Nah, nih.
Ini kayak dikerik. Merah semua. Sama fisioterapi juga pakai alat, Mas. Dia mencari urat-urat yang kaku, dipaksa harus kendor. Kalau nggak dipaksa ya resikonya enak hari itu kambuh lagi dia. Nah ini kan parah nih. Nih sakit banget nih. Sakit banget kan tuh. Nih. Nih, Jadi si ototnya, iya tembus ke sini, Mas. Iya. Mengganggu peredaran darah ke tangan ini kok. Sakit cuman udah nggak terlalu nih. Maaf, tangan yang sini. Iya. Mengering belikat. Nah, nih. Nih. Oke. Wah, ini nafasnya juga agak berat ini. Nih. Otot dada ketarik nih. Bikin nafas kurang plong. Sakit, Mas itu. Oke. Apalagi ini nih. Udah ciri nih. Tahan dikit. Ini sering buat bantalan tidur kali. Iya tadi. Nah, ini dia. Nih. Nih, tahan dikit. Tuh. Mas relax. Nah, tuh dia lepas. Ininya. Tuh. Tuh yang bunyi itu bukan apa-apa, itu urat yang keselip. Kita cek udah nggak sakit sekarang lah. Cek. Halo. Sakit nggak? Nggak toh?
tuh langsung gembur ya, lentur. Nah, enak nih sekarang. Yang saya maksud nyetel persendian tuh seperti itu, Mas. Makanya kan di situ tulisannya pijat urat saraf dan sendi. Oh, iya. Keluarnya itu pas saya tulis ke Slio itu keluar. Oh. Tapi kan banyak loh yang itu di apa Google Map kan banyak ya Banyak yang pasang itu iklan. banyak Pak. Ya jujur aja sebelum kesini kan juga coba-coba yang lain Pak. Tetap gitu. Iyalah. Keretak-keretak pernah? Keretak enggak? Oh enggak. Linunya pol ini. Tuh. Iya. Ini parah nih. Yang parah nih kan. Tuh. Kekakuannya parah ini. Ntar. Agak saya paksa sedikit ya. Nih. Ini juga bisa bikin migrain loh, Mas. Nih. Kalau yang kanan itu bisa ke migrain, kalau yang sini jantung. Nih. Nih, sakit banget ini. Sampai ke kepala kan? Iya. Migrain, hipertensi, vertigo tuh. Dari sini juga bisa nih. Banyak ngaruh. Yang saya bilang otot itu satu kesatuan. Makanya pijat itu harus full body. Dengan maksud dan tujuan supaya terurai semua sumbatan-sumbatannya. Ntar kasih seminggu kemudian lah coba vertigonya kumat lagi enggak. Kasih ini apa namanya? Kasih tahu saya. Kalau ini masih sakit banget nih. Miring, Mas. Miring ke sini dulu. Ke sini. Nah, ya. Nah, meluk bantal nggak apa-apa gini. Nah, tangannya begini. Sip. Nih. Karena ini bengkaknya parah otomatis
sini ini bermasalah. Kasih makan dulu, Pip. Biar nggak berisik tuh. Nih. Nih. Ini kan akhirnya bagian dada nggak enak. Nih. 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 Tuh. Ya, bentar. Iya, pelan nih juga. Hah? Enggak apa-apa. Ototnya bener-bener merengkelnya udah parah. Ini nanti kesini yang mudah apa ya, Cek? Bermasalah tangan. Seperti nggak ada tenaga nantinya. Nih, sini juga tuh. Tuh. Mantap ya sakitnya? Mantap. Aman. Kayak orang disiksa ini. Orang gimana orang ototnya kaku parah. Kalau diles-les doang nggak selesai. Aman, Pak. Karena ngakalin migrainnya itu mas saya ini. Biar nggak kambuh lagi. Nih, tuh kan sakit semua tuh. Coba tengkurap dulu sebentar mas. Siap. Tangannya tekuk ke belakang sakit nggak? Pelan-pelan. Sakit nggak begini sininya? Sakit? Iya. Sakit dikit? Oke. Jangan dipaksa maksudnya. Kira-kira enaknya seberapa? Sampai bunyi gitu tuh. Coba tepuk dikit sebentar pas. Akan dipaksa dikit nggak apa-apa. Nah, ya oke. Oke, relax. Coba kalau begini kepalanya. Nah, biar ini. Nah, nih. Akan naik dikit sakit nggak? Berkurang? Ya. Nah. Naik dikit lagi. Sakit? Oke. Masih sakit. Kenapa? Enggak, saya kalau gosok punggung tuh Pak, itu lebih lemes yang kiri untuk ke atas gini. Iya, yang kanan kan nahan. Oh. Kenapa? Ininya kaku semua. Pantes. Iya. Yang disebut sakit bahu, ya kan? Tangan nggak bisa diangkat, frozen shoulder tuh kayak gitu mas.
kekakuan Saya otot. pikir mungkin tangan kiri saya lebih panjang gitu. Enggak. Otot sini kaku semua. Iya. Jadi kalau garuk tuh pakai tangan kiri. Iya, kanan kan sakit, nggak nyampe ke Iya, belakang. nggak nyampe ke belakang. Iya, betul. ada otot yang kaku yang nahan, makanya nggak nyampe, dipaksain sakit. Yang disebut frozen shoulder, ya. Udah lama ya? Udah lama banget. Maaf, geser sedikit. Nah, oke. Sakit itunya ini bahu tadi. Mau ditukar Kak, kepalanya di sana Pak? Udah gini aja nggak apa-apa. Ini dia nih. Sakit nih. Jadi ototnya pada keluar jalur. Nih, saya masukin lagi nih ke bawah ketiak nih. Nah, itu dia. Ibarat kata nih, saya nyembunyiin uang di mana coba Pak ketemu ini. Iya. Enggak ada yang enggak Pak. Saya ini udah lama, udah dari Klaten, Rembang. Sakitnya itu? Iya. Oh. Dan saya pun enggak. Kalau ada sakit seperti itu dikiranya, oh jangan-jangan tangan kanan saya memang bawaan sejak lahir gitu ya? Iya, betul. Nah, ini sakit semua tuh. Nih. Bentar. Oke. Ini di sini ngumpet nih, habis ini hilang nih. Set. Terentang lagi. Benerin frozen shoulder-nya ini. Tuh kan. Nih. Ya, rasa dulu ya Pak ya. Hah? Iya, dirasain dulu. Nah, nih. Kalau kasat mata kan nggak kenapa-kenapa gitu ya. Iya. Luar biasa. Maaf, biar nggak gerak tangannya. Nih. Tahan, tuh. Nih, tahan. Oke. Tahan dikit. Nih. Nih.
Tuh lepas dia. Tadi kan nggak mau bunyi. Kalau semakin banyak kekakuan otot, nggak bisa dibunyiin jari-jari. Oh. Karena ketahan sama otot. Harus benerin dulu jalurnya, baru bisa. Kita cek yang sakit tadi. Masih sakit nggak? Enggak. Udah nggak? Udah enggak. Di sini? Iya. Masih Ini sakit? cuman efek kesetrum itu. Oh, ekstrom. Tadi pas gitu kan? Ya. Kayak kesetrum. Iya. Kayak orang lahiran, begini. Nah. Benerin perutnya. Perutnya juga pengaruh ke pinggang. Ini kan turun perutnya dikit. Ntar juga biar makannya lahap lagi. Kita cek dulu. Oh, lambungnya nih lambung nih sakit. Iya. Lambung doang nih yang geser tar. Kalau ini sakit yang diobatin di sini, Mas. Ini saya coba ngecek doang nih. Ngecek dulu nih posisinya nih. Kempesin. 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 Nah. Kempesin. Oke. Masih ada sedikit sakit. Oke. Ini lempengin. Set. Nih. Ini lino. Nah, di sini sumbernya. Oh. Ini kan sakit lambungnya. Kita ngeceknya dari sini. Nah, ini tadi udah sehat, udah enak. Udah nggak sakit, sekarang sakit lagi nih. Nggak percaya nih. Ya kan? Kok bisa pertanyaannya begitu? Iya. Semua otot kaku yang di bagian atas dia lari. Begitu kita lemaskan, kita kendurkan, dia lari ke bawah lagi. Oh. Makanya mijitnya dari bawah ke atas, balik lagi ke bawah, dibilas. Iya, sampai ini ya, lancar semuanya. Iya, begitu. Ini sakit nih. Iya, benar. Ini sakit nih. Iya, bentar, ini sakit nih. Siap. Abaikan aja. Nah, kalau udah masuk, hilang sakitnya nanti. Nih, nah, udah masuk dikit. Kayak gini aja. Main IG juga nggak, Pak? Ada IG juga? Oh, enggak saya. Cuma nama TikTok. Kadang-kadang waktunya itu loh mengotak-atik HP itu. Oke. Kita cek perutnya yang sakit. Sakit nggak? Enggak toh? Ya itu. Ini yang sakit, ini yang bermasalah gitu loh. Begitu ini dimasukin, udah memburu semua. Betul. Oke, duduk. Ngadap ke sono nggak apa-apa. Kakinya buat sila udah enak. Udah nggak ada yang ganjel. Apalagi yang sakit. Oke. Yang sini kan aman. Kenapa ini sakit? Di sini masih terjadi kekakuan. Pegang kepala. Nah. Jadi gini doang buat ngecek doang.
Mana sumatanya ini dia. Oh ini. Dikit tahan. Nah nih. Nah ini dia. Oke, relax nih, lemes kok. Nah itu dia. Nah ini udah masuk. Nah udah. Nggak sakit kan? Iya. Tadi doang sakitnya. Hop. Sekarang kita cek. Sakit nggak? Enggak toh? Ya itu. Jadi sakit leher yang diobatin sininya gitu loh. Coba buat nengok kiri kanan. Masih ada yang ganjel? Ini. Sini. Sini sama sini. Oke, yang mas ini? Enggak. Cenderung yang kiri ya. Oke, kita serap lagi. Oh, ini dia. Oke. Iya, ini saya curigai juga nih masih ada sakit nih. Sakit nggak? Enggak. Nah. Oh, ya ini dia. Oke. Nah. Coba cek. Oh, iya. Masih? Iya, tapi udah enggak ini. Ini udah hilang nih yang di sini. Ini. Nah, sini. Iya. Oke. Nih, jadi kalau ditoleh paksa ke sini, ya. Ini kayak masih kaku nih. Oke, nih, pegang sini, set di sini biasanya. Kita ngeraba. Nah, itu dia. Nah. Oke. Mantap kan sakitnya? Coba percaya. Cek. Iya lagi. Hah? Iya. Hilang loh? Hilang? Oke, yang ini begini. Nah. Apa karena ini sudah lega terus? Iya, begitu. Oh, gitu. Kan harus seimbang otot itu. Nah. Oke, yang percaya coba. Oh iya, iya benar. Hah? Benar toh? Dan nanti olahraga udah biasa kan? Kenapa? Aduh, apa namanya? Kebas. Kayak yang baru itu loh. Kesetrum tapi kayak yang baru kemasukan darah itu. Ya itu lancar namanya. Kan saya paksa namanya refleksi jari jemari. Langsung enak, enteng. Ini biar tambah enteng lagi nih. Biar enteng. Apaan? Hah? Iya. Lanjut. Sakit aja tadi. Iya. Suka diginiin nggak? Enggak. Malah takut. Malah takut nggak mau. Iya. Oke, jangan. Bukan, maksudnya saya pernah digituin Pak. Nggak tahu, mungkin posisi saya nggak siap kali ya. Terus
langsung sakit ini leher. Oh, karena waktu itu posisinya ototnya masih pada kaku. Oh. Ini udah enak semua tuh, kendor. Ada yang kenceng. Allah. Dah, coba dirasain mana lagi? Terutama apa tadi? Kaki. Kaki ya? Isi. Sholat itu terasa banget. Oh, iya. Hah? Iya. Sini Bang. Masih? Ini kan udah nggak ada nih. Oh. Sini. Ini. Sini. Masih sakit? Oke. Enggak, yang bukan yang sini. Kan kalau tadi gini saya bilang kan. Ini sakit nih kerasa sini. Nah, ini sini. Sekarang? Oke, ya udah tiduran lagi. Ini udah enak yang ini, Pak. Ya, udah tiduran lagi nggak apa-apa. Kenapa? Pengalaman nggak bisa bohong. Ya. Kok dulu. Nah, ya. Nyari itu sini dulu, Pak. Ya. Ini. Nah, kalau tadi kan segini nih. Nah, ini udah nggak nih yang di sini. Sini nih. Cuma nggak sesakit yang tadi. Ya, sebentar. Oke. Entahlah apa itu. Mesti ada yang kaku itu doang. Bentar. Oh, iya. Oke. Udah ketemu. Sini ketemunya di sini. Ini sakit masih. Oh iya. Ini sakit masih. Kayak di awal lagi kan sakitnya. Nah. Sisa-sisa di atas. Kalau di atas sudah kendor dia pasti lari ke bawah itu. Makanya harus dibilas ulang lagi sampai dirasain ketemu udah hilang. Berarti normalnya tuh kan ini perbaikan gitu ya. Terus kalau untuk menjaga supaya kayak gitu berarti sebulan sekali, 2 bulan sekali? Nunggu biasanya tubuh udah nggak enak. Oh. Misalkan mudah alarm deh ya. Ya alarm. Rata-rata saya pelanggan itu 4 bulan, 3 bulan sekali, padahal kerjanya berat-berat, baru kerasa capek lagi gitu loh. Iya. Iya, ke kepala kok ini. Tadi kan yang tangan kanan tuh, sama tangan kiri tuh. Baru masuk ini kepala baru ini. Nih. Jam berapa pasiennya lagi? Nanti ngomongnya dari rumah jam 1 ya, paling sekitar jam 2 lah. Sampai malam deh ya. Di situ malam. Iya. Ya. Baru jam 8 itu ya tadi. Coba cek lagi, Mas. Dengkulnya. Nah, ini. Masih? Enggak. Aman ini udah. Udah aman? Iya. Coba buat apa ya? Sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud biasanya ya. Begini itu. Udah aman. Udah aman? Iya, gini aja udah bisa lamain. Tadi mah boro-boro bisa ya? Tadi nyelekit. Nyelekit itu gimana, Pak? Iya. Nah, tetap
bahasa ininya minum obat aja. Oh, tetap Sebab ikhtiar itu juga ya? ya penguat dari dalam, gitu Siap loh. siap. Jadi tugas terapis kan melancarkan peredaran darahnya, Heeh. dan untuk pengobatan dari dalam, ya mau minum jamu boleh, mau minum obat boleh. Mmm, Tujuannya untuk apa? Khawatir masih ada urat di dalam itu yang nggak keraba iya ataupun kita iya. nggak Karena kan kepegang gitu beda loh. kan, ini kan mencari tadi ya, Pak, ya? Ya, Oke oke. antisipasi. Sama terkadang kekebalan tubuh orang itu beda-beda, ada yang nggak minum obat pun oke, tapi ada yang, "Waduh saya habis dipijit malah pada nggak enak nih, Iya. jarem," gitu. Biasanya kalau jarem tuh 2 hari. Oh, iya Nah, wajar lah, Pak, ya. wajar 2 hari agak terasa kayak memar, perih gitu loh, tapi Mmm, habis itu total iya. hilang gitu. Ada yang begitu, ya tiap orang itu beda-beda. Jadi khawatir menjaga hal itu minum pereda nyeri otot boleh, antibiotik boleh, Oh, tujuannya itu tadi supaya fresh, iya langsung dari fresh luar juga gitu. iya, dari dalam juga iya. Ya, jadi imbang gitu.